Angin malam berembus dingin di tepi sungai Citarum. Langit tampak pekat tanpa bintang. Cahaya dari lampu proyek memantul di permukaan air yang mengalir lambat. Di atas jembatan yang hampir selesai, seorang pria paruh baya berdiri dengan gelisah. Pak Wirya, mandor proyek, mengusap keningnya yang berkeringat. Di sampingnya, seorang lelaki tua berjongkok sambil membakar kemenyan. Asap putih melayang, membentuk bayangan yang menari-nari dalam kegelapan. Dukun tua itu menutup matanya, mulutnya berkomat-kamit melafalkan mantra. Jembatan ini tidak akan kokoh tanpa tumbal. Suara sang dukun berat dan dalam. Pak Wirya menghela napas panjang. Apakah tidak ada cara lain? Dukun itu membuka matanya yang keruh. Tidak. Jika tidak, jembatan ini akan runtuh sebelum genap 100 hari. Pak Wirya menunduk. Wajahnya menyiratkan dilema. Namun ia tahu, proyek ini adalah tanggung jawabnya. Tidak boleh gagal. Sang dukun mengangkat tangannya, menunjuk ke sebuah rumah kecil di pinggir proyek. Di balik jendela yang remang, sepasang pengantin baru terlihat sedang bercanda mesra. Itu mereka, bisik dukun dengan senyum mengerikan. Pak Wirya memalingkan wajah, seolah enggan melihat. Tapi hatinya sudah memutuskan. Malam ini, keputusan itu akan diambil. Bayu menyandarkan tubuhnya di kursi kayu di teras rumahnya yang sederhana. Malam itu angin sungai bertiup lembut, membawa aroma lumpur basah dan gemerisik daun bambu di kejauhan. Cahaya dari proyek jembatan yang masih dalam tahap pembangunan menjadi satu-satunya penerang selain lampu minyak di rumahnya. Dari dalam rumah, terdengar suara gemerincing piring dan sendok yang beradu. Sari sedang menyiapkan makan malam. Suara lembutnya terdengar samar saat ia berbicara kepada suaminya. "Mas, besok jadi ke kota?" tanyanya. Bayu tersenyum, menoleh ke arah istrinya yang kini berdiri di ambang pintu. "Jadi, kita beli perabot buat rumah kita." Sari tertawa kecil, lalu menyeka tangannya yang sedikit basah dengan celemek yang ia kenakan. "Akhirnya rumah kita punya lemari juga." Mereka berdua baru menikah sebulan lalu. Pernikahan sederhana, tanpa kemewahan, hanya doa dan restu keluarga yang mengiringi langkah mereka. Bayu bekerja sebagai buruh proyek, sementara Sari membantu ibu-ibu kampung menenun kain untuk dijual ke pasar. Hidup mereka mungkin belum sempurna, tapi mereka bahagia. Namun, malam itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bayu mengerutkan keningnya. Dari balik pepohonan bambu di belakang rumah, ia merasa melihat sesuatu. Bayangan gelap yang bergerak cepat, nyaris tak terlihat. Instingnya sebagai laki-laki membuatnya waspada. Ia bangkit dari duduknya, mencoba lebih fokus pada kegelapan di kejauhan. "Mas?" Suara Sari memecah lamunannya. Bayu menoleh. Istrinya sudah berdiri di sampingnya, membawa 2 piring nasi goreng sederhana yang masih mengepul. "Makan dulu, Mas. Jangan lihat-lihat ke sana. Aku takut," ucap Sari, suaranya sedikit bergetar. Bayu mengangguk, meski perasaan gelisahnya belum hilang. Ia melirik ke arah kebun bambu sekali lagi sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Di luar, bayangan itu masih berdiri diam, mengawasi mereka. Di kejauhan, beberapa pasang mata menatap rumah kecil itu dalam keheningan. Mereka menunggu. Malam ini, segalanya akan berubah. Malam semakin larut. Di dalam rumah kecilnya, Bayu dan Sari telah selesai makan malam. Sari membereskan piring, sementara Bayu duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya yang lelah. Suara jangkrik mengisi keheningan. Sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Sari mendekati suaminya, duduk di sampingnya sambil menyandarkan kepala di bahunya. "Mas, aku merasa aneh malam ini," bisiknya pelan. Bayu melirik istrinya. "Kenapa?" Sari menggeleng, lalu mengusap kedua lengannya yang tiba-tiba merinding. "Aku merasa seperti ada yang mengintai sejak tadi." Bayu menghela napas, mencoba menenangkan istrinya. "Mungkin cuma perasaanmu. Besok pagi kita pergi ke kota, beli keperluan rumah, sekalian jalan-jalan. Pasti pikiranmu jadi lebih tenang." Sari mengangguk pelan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Mereka memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, tak lama setelah lampu minyak dimatikan, suara aneh mulai terdengar dari luar rumah. "Prak!" Bayu langsung membuka matanya. Sari pun terbangun, menggenggam lengan suaminya dengan erat. "Apa itu, Mas?"
bisik Sari dengan suara gemetar. Bayu tidak langsung menjawab. Ia memasang telinga, mencoba mencari tahu. Hening. Tidak ada suara lain, hanya hembusan angin yang terasa semakin dingin. Namun, tiba-tiba, prak, prak, prak. Kali ini lebih keras. Suara benda dilempar ke dinding rumah mereka. Seperti batu. Seperti ada seseorang di luar. Sari semakin ketakutan. Mas, jangan keluar. Aku takut. Ucapnya, hampir menangis. Bayu menghela napas, lalu bangkit dari tempat tidur. Ia mengambil sebilah golok kecil yang ia simpan di bawah ranjang. Aku harus lihat. Tunggu di sini, ujarnya. Dengan langkah hati-hati, ia menuju pintu depan. Nafasnya tertahan ketika ia membuka sedikit celah, mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, ada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Di halaman rumah, tanah yang berdebu tampak dipenuhi jejak kaki. Banyak sekali. Bayu menelan ludah. Jejak kaki itu mengarah ke rumah mereka, tapi anehnya, tidak ada jejak yang menjauh. Itu berarti, siapapun yang datang ke rumah mereka, masih ada di sekitar sini. Tiba-tiba, sebuah tangan kasar menutup mulutnya dari belakang. Gelap. Bayu meronta sekuat tenaga, tapi cengkraman tangan yang kasar itu terlalu kuat. Napasnya tersengal, jantungnya berdentum kencang. Ada lebih dari satu orang di dalam rumahnya. Ia bisa merasakan keberadaan mereka. Sari menjerit ketika seseorang menariknya dari tempat tidur. Seorang pria bertopeng membungkam mulutnya dengan kain. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Bayu mencoba berteriak, tapi sesuatu menghantam kepalanya dari belakang. Dunia tiba-tiba berputar. Pandangannya buram. Dalam kesadarannya yang mulai pudar, ia masih bisa melihat bayangan beberapa pria membawa Sari keluar rumah. Langkah kaki mereka cepat. Hanya suara daun kering yang terinjak yang terdengar samar di telinganya sebelum semuanya menjadi gelap. Bayu terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Saat mencoba bergerak, ia sadar bahwa tubuhnya diikat. Tali kasar melilit kedua tangannya ke belakang. Ia berusaha mengatur napasnya. Matanya menyapu sekeliling. Ia berada di sebuah tempat yang gelap dan lembab. Bau tanah bercampur dengan aroma anyir yang menusuk hidung. Ia mencoba mengenali tempat ini. Ini bukan rumahnya. Ini bukan hutan di belakang rumahnya. Lalu ia mendengar suara seseorang terisak. Sari, bisiknya. Sari ada di sana, tak jauh darinya. Tangannya juga terikat, dan mulutnya tersumpal kain kotor. Tubuhnya bergetar. Matanya merah, basah oleh air mata. Bayu langsung menggeliat, mencoba melepaskan ikatan di tangannya, tapi semakin ia bergerak, tali itu justru semakin menjerat. Kemudian terdengar suara langkah kaki. Beberapa pria bertopeng masuk ke dalam ruangan gelap itu. Salah satunya mendekat, menatap Bayu dengan mata yang tajam. Kalian dipilih, ucapnya dingin. Bayu menggertakkan giginya. Apa maksud kalian? Pria itu tidak menjawab. Ia berbalik dan memberi isyarat kepada seseorang di belakangnya. Seorang lelaki tua berambut putih muncul dari balik bayangan. Matanya redup dan dipenuhi kegelapan yang sulit dijelaskan. Pak Wirya. Bayu mengenalinya. Pak Wirya mendekat, wajahnya dipenuhi beban. Ada raut penyesalan di sana, tapi juga ketegasan yang tidak bisa diganggu-gugat. Maafkan aku, nak, kata Pak Wirya pelan. Ini sudah menjadi keputusan. Sari kembali menangis. Bayu berusaha menahan amarahnya. Apa maksud kalian? Pak Wirya menatapnya dalam-dalam. Jembatan ini butuh tumbal. Jantung Bayu seperti berhenti berdetak. Sari menjerit dari balik sumbatan kain di mulutnya. Bayu meronta, tapi tangan-tangan kasar itu menjeret mereka keluar. Di luar, bulan tampak pucat. Bayu melihat jembatan besar yang menjulang di hadapannya. Cahaya obor menyorot ke sebuah lubang besar di bawah tiang utama. Suara mesin pengaduk semen menggema di udara. Bayu dan Sari dibawa ke tepi lubang itu. Ketika Bayu menunduk, tubuhnya langsung gemetar. Lubang itu dalam, hitam, seperti jurang tanpa dasar. Lalu, tanpa peringatan, semen mulai dituangkan ke dalamnya. Mereka akan dicor hidup-hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka. Bayu dan Sari meronta sekuat tenaga, tapi tangan-tangan kasar itu tidak melepaskan mereka. Wajah Pak Wirya semakin tegang. Ia tidak sanggup menatap mereka terlalu lama. Sari menangis,
Suaranya teredam oleh sumbatan kain di mulutnya. Matanya memohon, tapi tidak ada yang peduli. Bayu, dengan napas memburu, mencoba berpikir cepat. Namun, tali yang mengikatnya terlalu kuat. Suara mesin pengaduk semen terus bergemuruh. Uap panas dari cairan abu-abu itu mengepul ke udara malam. Perlahan, coran mulai ditumpahkan ke dalam lubang besar di bawah tiang utama jembatan. Seseorang mendorong Bayu hingga jatuh berlutut di tepi lubang. Tubuh Sari ditarik paksa, membuatnya tersungkur di samping suaminya. "Kita harus melakukan ini sekarang," ujar lelaki tua yang tadi bersama Pak Wirya. Suaranya dingin, penuh keyakinan. "Jika tidak, jembatan ini akan runtuh sebelum genap 100 hari. Pak Wirya memejamkan mata, seolah menolak melihat adegan mengerikan yang akan terjadi. Bayu mengangkat wajahnya, menatap Pak Wirya dengan penuh kemarahan. "Kalian tidak akan lolos dari dosa ini," teriaknya. Pak Wirya menghela napas panjang. "Aku tidak punya pilihan." Kemudian, tanpa aba-aba, dua orang lelaki bertopeng menarik tubuh Bayu dan Sari. Jeritan Sari menggema saat mereka didorong masuk ke dalam lubang. Tubuh mereka menghantam dasar yang sudah dilapisi semen setengah mengering. Bayu langsung merasakan dinginnya menyusup ke kulitnya. Tangan-tangan itu bergerak cepat. Mereka menyiramkan coran dari atas. Cairan abu-abu yang panas perlahan menutupi kaki Bayu dan Sari. Sari menjerit sejadi-jadinya, meronta seperti orang kesetanan. Bayu berusaha mengangkat tubuhnya, tapi cairan itu terlalu lengket, terlalu berat. Semakin mereka bergerak, semakin mereka tenggelam. Pak Wirya menunduk, menggertakkan giginya. Air matanya menggenang, tapi ia tidak bisa mundur. Semen terus dituangkan. Kini sudah mencapai pinggang mereka. Tubuh Sari mulai gemetar hebat. "Mas, aku takut." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Bayu menggenggam tangan istrinya sekuat tenaga. "Aku di sini, sayang." Semen semakin naik. Kini sudah mencapai dada mereka. Napas Bayu mulai tersengal. Udara dingin terasa makin menusuk kulitnya. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang samar. Mereka akan mati di sini. Namun, tiba-tiba, sesuatu terjadi. Sari tersentak. Mata indahnya membelalak lebar. Bibirnya bergetar. "Mas, ada sesuatu." Bayu menatapnya dengan bingung. "Apa?" Sari tidak menjawab. Matanya tertuju pada sesuatu di dalam semen yang mulai mengeras di sekeliling mereka. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar. Angin kencang berembus tanpa peringatan. Api obor yang dinyalakan para pekerja langsung padam, membuat semua orang tersentak ketakutan. Langit malam yang tadi tenang kini dipenuhi suara menderu. Lalu, terdengar suara mengerikan dari dalam lubang. Suara sesuatu yang bangkit. Suara yang tidak berasal dari dunia manusia. Pak Wirya mundur selangkah, wajahnya berubah pucat. Apa yang terjadi? Para pekerja saling pandang, ketakutan mulai menguasai mereka. Dari dalam semen yang hampir mengubur Bayu dan Sari, muncul sesuatu yang tak seorang pun bisa duga. Jembatan ini tidak hanya meminta tumbal, tapi ia membangunkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suara gemuruh semakin kuat. Tanah di sekitar proyek jembatan bergetar hebat, membuat beberapa pekerja kehilangan keseimbangan. Pak Wirya terhuyung mundur, wajahnya semakin pucat. Ini bukan bagian dari rencana. Bayu dan Sari masih terjebak di dalam coran yang semakin mengeras, namun sesuatu yang tidak mereka mengerti sedang terjadi. Semen yang seharusnya mengikat tubuh mereka justru mulai retak. Dari dalam celah-celahnya, muncul asap hitam pekat yang berputar-putar di udara. Pak Wirya menggeleng panik. Tidak, ini tidak seharusnya terjadi. Para pekerja mulai berlarian ketakutan, sementara dukun tua yang sebelumnya memimpin ritual langsung merapalkan mantra-mantra dengan suara bergetar. Namun, tak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah terlanjur dibangkitkan. Lalu, dari dalam lubang coran, sebuah suara berat menggema di udara. "Kalian telah membangunkanku." Semua orang membeku. Suara itu terdengar begitu dalam, begitu dingin, seolah berasal dari dasar bumi. Bayu dan Sari terengah-engah. Mata mereka membelalak saat mereka merasakan sesuatu merayap di tubuh mereka. Semen yang mengeras mulai pecah, jatuh seperti tanah kering. Dan dari dalamnya, muncul kilatan cahaya merah yang berdenyut seperti jantung yang baru hidup kembali. Tiba-tiba, tubuh Bayu dan Sari bergetar hebat.
Sesuatu yang tidak terlihat mengalir melalui pembuluh darah mereka. Dingin, panas, lalu dingin lagi. Mereka bisa merasakannya menelusup ke dalam tulang, mengisi setiap sel dalam tubuh mereka dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Pak Wirya menatap pemandangan itu dengan mata membelalak. Ini mustahil. Asap hitam yang berputar-putar di atas lubang semakin pekat, membentuk wujud yang samar-samar seperti sosok manusia raksasa dengan mata merah membara. 100 tahun aku terkurung di bawah tanah ini. Suara itu kembali bergema. Dan kalian membebaskanku. Dukun tua yang tadi memimpin ritual jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar ketakutan. Ini bukan arwah penjaga, ini sesuatu yang lain. Bayu tiba-tiba mengerang keras. Kepalanya menunduk, matanya terpejam kuat, seolah menahan sesuatu yang begitu besar di dalam dirinya. Tubuhnya bergetar hebat. Sari menjerit saat hal yang sama terjadi pada dirinya. Seluruh tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Namun, bukannya melemah, mereka justru merasa semakin kuat. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Mata Bayu dan Sari perlahan berubah. Cahaya merah menyala dari dalam pupil mereka. Sebuah kekuatan kuno telah masuk ke dalam tubuh mereka. Mereka bukan lagi manusia biasa. Dan mereka akan membalas semuanya. Udara malam bergetar. Asap hitam yang keluar dari celah-celah coran semakin pekat, berputar liar seperti pusaran angin yang marah. Para pekerja yang masih berada di sekitar proyek mulai berteriak ketakutan. Sebagian berlari, tapi kaki mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka di tempat. Pak Wirya menatap Bayu dan Sari yang masih terperangkap di dalam coran. Namun, ada yang berbeda dari mereka sekarang. Mata mereka yang tadi penuh ketakutan kini bersinar merah menyala, dipenuhi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar amarah manusia. Bayu merasakan kekuatan mengalir dalam dirinya. Sesuatu yang asing, namun sekaligus terasa seperti bagian dari dirinya yang telah lama tertidur. Ia menatap ke bawah, melihat coran yang seharusnya membunuhnya kini retak, hancur seperti tanah kering yang mengelupas dari kulitnya. Tiba-tiba, dengan sekali sentakan, tali yang mengikat tangannya terlepas begitu saja. Bayu menatap tangannya sendiri, masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di sampingnya, Sari terengah-engah. Napasnya berat, dadanya naik turun cepat. Matanya yang merah menyala berkaca-kaca, tapi bukan karena ketakutan. Ia bisa merasakan sesuatu membakar di dalam dirinya. Dendam. Pak Wirya mundur selangkah. Ini tidak mungkin. Dukun tua yang tadi berkomat-kamit mantra kini berlutut, wajahnya penuh ketakutan. Mereka bukan lagi manusia. Bayu perlahan mengangkat wajahnya, menatap orang-orang yang telah menyeretnya dan istrinya ke dalam neraka ini. Ia tidak lupa wajah-wajah itu. Para pekerja yang diam saja saat mereka dihukum mati. Orang-orang yang menahannya saat ia berusaha menyelamatkan istrinya. Dan Pak Wirya. Tiba-tiba, Bayu mengangkat tangannya. Angin berputar di sekelilingnya, mengangkat debu dan sisa coran yang telah mengering. Tanah bergetar hebat, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang kini mengendalikannya. Salah satu pekerja yang berdiri terlalu dekat tiba-tiba tersentak ke udara, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Ia meronta, kakinya menendang-nendang liar, sebelum akhirnya terlempar jauh dan menghantam tiang jembatan dengan suara tulang yang patah. Jeritan menggema di udara. Pak Wirya semakin mundur. Bayu, aku tidak punya pilihan, proyek ini harus selesai. Bayu menoleh perlahan, sorot matanya dingin. Kau memilih untuk membunuh kami. Suaranya terdengar berat, seolah ada dua suara berbicara bersamaan. Tiba-tiba, tubuh Pak Wirya tersentak ke depan, seperti ada tali tak terlihat yang menjerat lehernya. Ia terangkat sedikit dari tanah, tangannya mencakar-cakar udara, berusaha melepaskan diri. Maaf aku. Pak Wirya terbatuk, wajahnya memerah karena kehabisan napas. Bayu hanya menatapnya. Ia tidak peduli lagi. Sari melangkah maju. Langkahnya pelan, tapi setiap kali kakinya menyentuh tanah, ada retakan kecil yang terbentuk di sekitarnya. Ia mengangkat tangannya ke arah salah satu pekerja yang berusaha kabur. Seketika, tubuh pria itu berhenti, membeku di tempat. Matanya membelalak ketakutan sebelum tiba-tiba tubuhnya melayang tinggi dan terlempar ke dalam sungai. Satu persatu, orang-orang yang terlibat dalam ritual jahat malam itu menerima balasannya.
Jeritan memenuhi udara, tapi tidak ada yang bisa melarikan diri. Mereka yang telah mengorbankan nyawa Bayu dan Sari kini berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar roh penjaga jembatan. Mereka telah membangunkan sesuatu yang lebih kuno, lebih kuat, dan lebih haus akan keadilan. Suara jeritan masih menggema di udara, bercampur dengan hembusan angin yang semakin kencang. Bayu berdiri tegak di tengah proyek jembatan yang kini kacau balau. Tubuhnya dikelilingi asap hitam yang terus berputar seperti makhluk hidup. Sari di sampingnya, matanya masih bersinar merah, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Para pekerja berhamburan, mencoba melarikan diri, tetapi seolah ada kekuatan yang menahan langkah mereka. Setiap kali mereka berlari, kaki mereka terasa berat, tubuh mereka gemetar tanpa sebab. Beberapa jatuh tersungkur, menangis ketakutan. Pak Wirya masih tergantung di udara, tubuhnya melayang tanpa kendali. Lehernya seolah dicekik oleh tangan tak terlihat. Ia terbatuk, matanya penuh ketakutan. Bayu, ampuni aku. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Bayu menatapnya dalam-dalam. Ampuni? Setelah kau mengorbankan kami? Setelah kau membiarkan kami mati perlahan dalam coran itu? Pak Wirya semakin kesulitan bernapas. Wajahnya memerah, kakinya menendang-nendang udara, berusaha melepaskan diri dari kekuatan tak kasat mata yang mencengkeramnya. Sari melangkah maju, suaranya dingin. Kami mati dengan cara yang paling kejam, dan kau ingin diampuni begitu saja. Pak Wirya terisak, air matanya mengalir. Aku tak punya pilihan. Jika tidak ada tumbal, jembatan ini akan runtuh, warga akan celaka. Bayu mengepalkan tangannya. Jangan berani-beraninya kau bicara soal keselamatan orang lain, setelah kau sendiri yang membunuh kami. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Pak Wirya retak. Dari dalam celahnya, asap hitam mulai keluar, naik perlahan dan membentuk bayangan menyerupai wajah-wajah yang menjerit kesakitan. Pak Wirya menatap asap itu dengan ketakutan. Tidak. Asap itu semakin pekat, membungkus tubuhnya. Ia mulai meronta, menjerit ketakutan, tapi tubuhnya semakin tenggelam dalam kabut kelam yang terasa dingin dan pekat. Bayu menurunkan tangannya perlahan, dan dalam sekejap, Pak Wirya tersedot masuk ke dalam bayangan hitam itu. Jeritannya bergema, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tersisa. Bayu dan Sari berdiri diam, menatap keheningan yang tiba-tiba menyelimuti tempat itu. Para pekerja yang masih tersisa gemetar ketakutan. Beberapa langsung berlutut, menangis, memohon ampun. Sari menoleh ke arah Bayu. Apa yang akan kita lakukan dengan mereka? Bayu menatap orang-orang yang tersisa. Mereka memang terlibat, tetapi sebagian besar hanyalah orang-orang yang diperintah. Amarahnya masih berkecamuk, tapi ada sesuatu yang menahannya. Ia menarik napas panjang, lalu mengangkat tangannya. Angin kembali berhembus, kali ini tidak seganas sebelumnya. Asap hitam perlahan-lahan memudar, menghilang ke dalam tanah. Bayu dan Sari saling berpandangan. Mereka telah berubah. Mereka bukan lagi manusia biasa. Dan malam itu, jembatan yang seharusnya berdiri megah, hancur dengan sendirinya. Tiang-tiangnya retak, fondasinya runtuh, seolah menolak untuk berdiri di atas nyawa yang dikorbankan. Hanya dalam hitungan menit, semuanya lenyap. Dan Bayu serta Sari menghilang bersama angin malam. Malam itu, proyek jembatan yang telah menelan banyak nyawa runtuh dalam sekejap. Tak ada yang tersisa selain puing-puing dan bekas coran yang pecah berserakan di tanah. Para pekerja yang masih hidup berlari ketakutan, tak berani menoleh ke belakang. Namun, jauh di dalam hutan yang mengelilingi proyek itu, di balik pepohonan yang gelap dan dingin, sepasang mata merah menyala dalam kegelapan. Bayu dan Sari berdiri di sana, diam, memandangi reruntuhan jembatan yang kini hanya tinggal puing-puing. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan hujan yang mulai turun perlahan. Sari menggenggam tangan Bayu. Apa yang akan terjadi pada kita sekarang? Suaranya pelan, hampir berbisik. Bayu menatapnya dalam-dalam. Aku tidak tahu, tapi aku merasa kita belum selesai. Sari menunduk, merasakan sesuatu yang masih mengendap di dalam dirinya. Dendam itu belum sepenuhnya hilang. Mereka telah membalas dendam pada Pak Wirya dan para pelaku utama, tetapi masih ada rasa kosong yang mengganggu jiwa mereka. Mereka seharusnya mati. Namun,
sesuatu telah membangkitkan mereka kembali. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar amarah. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara-suara samar. Bukan suara manusia, tetapi bisikan-bisikan aneh yang berasal dari dalam tanah, dari pepohonan, dari angin yang berhembus melewati mereka. Sari menggenggam tangan Bayu lebih erat. Dengar itu, suara mereka. Bayu mengangguk pelan. Roh-roh lain yang terperangkap, yang juga dijadikan tumbal sebelum kita. Kini mereka mengerti. Dendam mereka bukan hanya milik mereka sendiri. Ada banyak nyawa yang telah dikorbankan demi proyek-proyek lain. Demi kepercayaan lama yang masih bersembunyi di balik kemajuan zaman. Mereka bukan yang pertama. Dan mereka tidak akan menjadi yang terakhir. Bayu menarik napas dalam. Kita tidak bisa pergi begitu saja. Sari menoleh, menatap wajah suaminya yang kini tidak lagi dipenuhi ketakutan. Tidak ada lagi Bayu yang dulu ia kenal. Kini yang berdiri di hadapannya adalah seseorang yang telah melewati batas antara hidup dan mati. Seseorang yang telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sari pun merasakan hal yang sama. Mereka telah berubah. Dan mereka akan memastikan tidak ada lagi yang mengalami nasib seperti mereka. Dengan langkah perlahan, Bayu dan Sari berjalan masuk ke dalam hutan. Angin berhembus semakin kencang, dan dalam sekejap, bayangan mereka menghilang di antara pepohonan yang gelap. Namun, di kejauhan, suara-suara itu masih berbisik. Mereka belum selesai. Mereka baru saja memulai. Beberapa hari setelah runtuhnya proyek jembatan, desa-desa di sekitar lokasi kejadian mulai diliputi ketakutan. Para pekerja yang selamat pulang dengan wajah pucat, enggan berbicara tentang apa yang terjadi malam itu. Mereka hanya membawa satu pesan kepada siapapun yang bertanya. Jangan pernah mencoba membangun jembatan itu lagi. Namun, bagi para pejabat dan investor yang telah menggelontorkan banyak uang untuk proyek ini, runtuhnya jembatan bukan akhir segalanya. Mereka memutuskan untuk mengirim tim baru, mendatangkan insinyur dan pekerja lain untuk melanjutkan pembangunan. Malam itu, sekelompok insinyur datang ke lokasi. Mereka membawa alat berat, menerangi reruntuhan dengan sorot lampu besar. Beberapa pekerja mulai membersihkan sisa-sisa beton yang berserakan, sementara yang lain mendiskusikan rencana baru. Tapi tak seorang pun dari mereka tahu. Mereka sedang diawasi. Di balik pepohonan, dua sosok berdiri diam. Mata mereka bersinar merah dalam kegelapan, penuh amarah yang belum padam. Sari menggenggam tangan Bayu. Mereka tidak mendengar peringatan kita. Bayu mengepalkan tangannya, menghirup udara malam yang kini terasa lebih berat, lebih pekat dengan aroma kematian. Maka kita akan buat mereka mendengar. Angin mulai berhembus kencang. Suara desiran daun berubah menjadi bisikan-bisikan samar, memenuhi udara. Lampu-lampu proyek berkedip sesaat sebelum padam satu persatu. Seorang insinyur mengangkat senter, matanya menyipit ke arah reruntuhan. Kenapa tiba-tiba mati begini? Salah satu pekerja mengangkat bahu, mencoba menyalakan kembali genset, tapi mesinnya tidak merespons. Aneh, padahal tadi baik-baik saja. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki menyeret. Krek, krek, krek. Semua orang terdiam. Seorang pekerja menyorotkan senternya ke arah suara. Siapa itu? Tak ada jawaban. Krek, krek. Suara itu semakin mendekat. Kemudian, samar-samar, mereka melihat sesuatu di antara kabut yang mulai turun. Dua sosok berdiri di sana, tubuh mereka kurus dan kaku seperti patung. Tapi mata mereka menyala merah. Sari mengangkat tangan. Dalam sekejap, pekerja yang tadi bicara tiba-tiba terangkat ke udara. Ia menjerit ketakutan. Tubuhnya berputar di udara sebelum dilempar keras ke tumpukan besi tua. Suara tulang patah terdengar jelas. Jeritan mulai pecah. Para pekerja berhamburan, mencoba lari ke segala arah. Bayu melangkah maju, suaranya bergema dalam kegelapan. Kalian tidak akan bisa membangun apapun di atas tanah ini. Salah satu insinyur, seorang pria paruh baya dengan jas proyek, berlutut ketakutan. Tolong, kami hanya bekerja, kami hanya mengikuti perintah. Sari menatapnya dengan dingin. Seperti mereka yang membunuh kami dulu. Pria itu gemetar, tidak bisa menjawab. Angin semakin kencang. Dari dalam tanah, asap hitam mulai naik, membentuk bayangan-bayangan mengerikan. Sosok-sosok tanpa wajah,
Roh-roh yang telah lama terperangkap, kini bangkit bersama Bayu dan Sari. Malam itu, proyek jembatan kembali dipenuhi jeritan. Namun kali ini, tak ada seorang pun yang selamat. Dan keesokan paginya, saat penduduk desa datang ke lokasi, mereka hanya menemukan tanah kosong. Tak ada alat berat, tak ada pekerja, tak ada tanda-tanda bahwa proyek itu pernah ada. Hanya ada 2 jejak kaki yang mengarah ke dalam hutan. Dan mereka yang melihatnya, memilih untuk tidak membicarakannya lagi. Karena mereka tahu, Bayu dan Sari belum pergi. Mereka masih ada di sana, menunggu, untuk siapapun yang berani mengusik tanah mereka lagi.